Nah, ini ada 2 soal ini. Jadi minggu lalu kan kita bahasan terkait teorema dasar kalkulus ya. Ada mean value teorema, kemudian ada integral yang ini ya, teorema tentang integral seperti itu. Nah, di sini diketahui ada fungsi sinus ya di sini. Fx sama dengan sinus x. Nah, dia itu memanjang mulai dari 0 sampai dengan 2pi. Ini sumbu x, sumbu y-nya ya. Diminta untuk menghitung integral berbatas. Ya, kalau ini integral hingga. Jadi, kalau integral yang definite berarti kita harus masukkan batasnya. Jadi, nanti outputnya, hasilnya itu bukan berupa fungsi, tapi langsung angka. Jadi, ini adalah integral yang berbatas. Diminta untuk mencari integral berbatas dari fx. Nah, jadi kita langsung aja kalau yang A ini integral dari 0 ya sampai dengan 2pi. Fungsinya misalkan misalnya fx dx. Nah, integral dari 0 sampai 2pi sin x karena fx kan fungsinya sin x ini. Nah, ini aja. Nah, terus tinggal dicek kalau seperti ini berarti sin x itu kalau diintegralkan jadi apa ya? Sin x, integral sin x itu apa? Ada yang tahu? Minus cos. Ya, sin x kalau diintegralkan itu hasilnya minus cos x. Karena kalau sin diturunkan kan cos, kayak gitu ya. Kalau cos diturunkan itu minus sin. Jadi ini kebalikannya. Nah, integral dari sin x itu minus cos x. Terus dari situ kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2pi. Kita masukkan minus cos 2pi. Kemudian dikurangi batas atas dikurangi batas bawah minus cos 0. Ini kan. Nah, pasti nanti hasilnya 0 ya. Hasilnya 0 ya. Soalnya ini cos 0 1, cos ini cos 360. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ini kita ini aja jabarkan, kita biar lebih jelas lagi aja. Ini minus cosinus 2pi berarti kan minus cos 360 ya, dikurangi minus cos 0. Nah, ini cos 360 itu kan 1 kan ya. Nah, 1 dikurangi cos 0, 0, 0, 1. 1 berarti ya. Coba dicek, beneran ya? Cos 360 itu kan min 1. Ini minnya ketinggalan yang depan ini. Minus 1 kan minus ininya cos 360 itu 1 dikurangi min cos 1 min 1. Minus 1 dikurangi, nah ini min 1 lagi. Nah, maka ini min 1 ditambah 1 kan 0 ya. Seperti itu. Nah, terus yang poin B diminta untuk mencari area di antara ini grafik fx yang berada di atas sumbu x. Nah, yang berada di atas sumbu x itu kita tuliskan dulu. Kalau mencari luasan, kita pakai pendekatan integral juga. Nah, ini diminta integral dari 0 sampai 2pi. 0 sampai
2pi dari fx dx. Nah, tulisan gini. Nah, terus ini yang dimintakan fx yang berada di atas y-aksis. X-aksis ya. Berarti sumbu x positif ya. Gitu. Maka di sini kita bisa uraikan. Ini integral dari 0 sampai pi. 0 sampai pi dia berlaku fungsi sinus x ya, sinus x dx. Nah, terus ditambah integral dari pi sampai 2pi. Pi sampai 2pi, cuman karena ini kan di bawah ya, di bawah kurva sumbu x. Nah, padahal ya diminta yang di sumbu atas, sumbu atasan ini, sumbu atas, sumbu x atas ya, bagian atas. Nah, ini kan nggak ada, berarti ini 0 dx. Gitu. Atau misalkan ada yang langsung menuliskan integral dari 0 sampai pi sin x dx, itu juga boleh ya, langsung aja. Gitu. Nah, ini 0 berarti kan nggak ada integralnya di sini. Kita cuma tinggal menghitung ini aja, integral dari 0 sampai pi sin x dx. Integralnya sin tadi ya seperti tadi minus cos x. Terus batasnya dimasukkan. Gitu. Minus cos pi dikurangi minus cos 0. Ini minus cos 180 minus 1 dikurangi ini cos 0 1. Berarti kan ditambah ya, minus minus 1 ditambah 1 kan berarti ya. Nah, berarti hasilnya adalah 2. Seperti itu. Ini minus minus kan jadinya positif kan ya, plus 1 ditambah 1, 2 sehingga ya. Gitu. Nah, kemudian yang C diminta untuk mencari luas areanya ini hanya saja yang berada di bawah sumbu X, di bawah sumbu X kan ini berarti ya. Nah, maka kita bisa tuliskan lagi yang C itu misalkan kita tuliskan mulai dari 0 sampai 2pi dulu. Dari fx dx, nanti kita uraikan ini sama dengan integral dari 0 sampai pi. Nah, 0 sampai pi fx dx ditambah integral dari pi sampai 2pi fx dx. Pi fx dx. Nah, integral dari 0 sampai pi, integral dari 0 sampai pi. Nah, ini kan adanya hanya di sumbu x positif kan ya. Nah, di atas sumbu x, maka yang di bawah ini nilainya fx-nya adalah 0. Ditambah integral dari pi sampai dengan 2pi. Nah, ini berlaku fungsi sinus. Kita masukkan fungsi sinusnya. Tuh. Oke, ini berarti 0 ya yang sebelah sini. Nah, integral dari sinus min cos x. Nah, tinggal kita masukkan batasnya nanti ya. Seperti itu. Batasnya 2pi dan juga pi. Jadi nanti ini tinggal dimasukkan aja. Minus cos 2pi dikurangi minus cos pi. Tuh, cukup ini. Terus habis itu kita tinggal ngitung aja. Ini kosinus 360. Kosinus 360 itu kan 1. Berarti karena ini ada tanda minus, berarti kan minus 1. Dikurangi cos 0 1. Minus 60 min 1 dikurangi minus cos 180 itu kan min 1. Min 1 berarti plus 1 ya. Bentar. Plus 1.
Ini 1 kan positif ya. Karena kosinus 180 itu kan minus 1. Min 1 dikali min 1 kan ya. Sehingga min 1 sama dengan minus 2 hasilnya. Oke, untuk soal yang ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Belum ada. Nah, ini soal yang berikutnya. Jadi di sini ada area yang diberi warna biru. Ini adalah area perpotongan ya antara fungsi fx ini. Fungsi fx. Nah, fungsi fx-nya adalah 2 per x. Nah, diminta untuk menghitung area di antara ini grafik fx ini. Nah, di atas sumbu x. Nah, yang di atas sumbu x. Nah, berarti di sini kita sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan integral dari 1 sampai e kuadrat. Nah, kenapa kok e kuadrat? Karena di sini yang diminta batasnya 1 sampai dengan e kuadrat ya. Kalau dilihat dari gambarnya kan juga sama kan, startnya fx mulai dari 1 sampai dengan e kuadrat kayak gitu. Dari fx dx. Integral dari 1 sampai e kuadrat. Nah, fx-nya itu apa? Kan 2 per x-nya. Dx. Nah, mungkin kalau ada yang masih ingat, kalau integral dari suatu fungsi seper x, nah itu ini kita untuk mempermudah, 2 ini kita keluarkan dulu ya. 2 kita keluarkan, karena kan konstanta, integral 1 e kuadrat per x. Nah, integral dari seper x. Kalau misalkan kita hitung manual ya, misalkan aja dibuat seperti ini. Nah, maka kan tidak akan ketemu kan nanti hasilnya. Karena ini min 1 ditambah 1, 0 kan gitu ya. Kita nggak bisa pakai fungsi seperti ini. Kalau kita gunakan persamaan yang kayak gini, integral biasa pasti 0 kayak gitu. Jadi ini tuh nanti kita gunakan pendekatan len. Jadi ini 2. Nah, integral dari seper x itu adalah len x kayak gitu. Ya. Nah, tinggal kita masukkan batasnya jadi e kuadrat dari 1 sampai dengan e kuadrat. Kita masukkan di sini. Len e kuadrat dikurangi len 1. Nah, kalau di kalkulator juga ada kan, di kalkulator yang lengkap ya, bukan kalkulator yang biasa buat dagang ya, yang lengkap. Nah, ada fungsi sinus, kosinus, len, log. Nah, jadi kalian bisa dengan mudah menggunakan itu aja. Len e kuadrat ini nanti hasilnya, kalau misalkan ini ya, kalian mau coba pakai kalkulator ya, eksponensial dikuadratkan dulu, kemudian dicari lemnya. Tapi kalau kalian sudah paham, nanti mungkin habis ini saya jelaskan ya terkait fungsi len. Jadi kalau seperti ini, len e kuadrat, maka hasilnya 2, kayak gitu. Karena di sini len e kuadrat itu 2 ini karena dia pangkat pindah menjadi konstanta yang ada di depan ini. Kemudian len dari len e itu 1 ya, kayak gitu. Nah, ini 2 dikalikan 2 kemudian dikurangi len dari 1, len 1 itu 0. Jadi hasilnya adalah 4. Gitu. Ini kalau misalkan untuk sementara kalian bisa gunakan kalkulator dulu aja. Kalau misalkan masih belum seberapa tahu ya nilai 2 itu diperoleh dari mana. 2 ini dari pangkatnya ini karena len E itu sama dengan 1. Gitu. Ya 2 turun ke bawahnya. Atau ya kalian cari dulu lewat kalkulator E kuadrat itu berapa. Kemudian nanti dilenkan. Nah, pasti hasilnya nanti 2. Gitu. Kemudian untuk yang poin yang B, diminta mencari area antara ini ya, kurva dari ini dengan yang berada di sumbu X bagian bawah ya. Oke. Jadi ini
integral dari 1 sampai dengan E kuadrat fx dx. Nah, cuman ini kalau misalkan kita lihat, ini fungsinya itu kan tidak memotong kan ya, tidak ada fungsi yang sampai ke ini apa namanya di sumbu X negatif. Ini kan nggak ada yang di bawah sumbu X ini sumbu X-nya. Yang di bawah ini kan fungsinya nggak ada. Semua fungsi kan berada di sumbu X positif ya atau di atas sumbu X kayak gitu. Nah, sehingga ini tidak ada fungsinya, maka ini kita langsung tuliskan 0 kayak gitu aja ya. Sehingga hasilnya adalah 0. Jadi cukup seperti itu aja, harus disesuaikan. Kalau yang ditanyakan ini area yang berada di atas sumbu X positif, kalau bagian atas sumbu X ya ini. Kita fokus ke daerah ini, fx-nya melewati enggak, kayak gitu. Kalau yang B ini kan fx-nya enggak melewati sumbu X negatif kan. Beda lagi kalau ada fungsi lagi tambahan, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, maka kita hitung fungsi ini, fx-nya ya. Gitu. Karena ini berada di sumbu X negatif kayak gitu atau di bawah sumbu X. Oke, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya beri waktu dulu. Tuh sih gimana? Paham tuh sih? Ada Paham, tuh kan Bu. di sini? Paham. Ali? Ada, Bu, ada. Oke. Oke, ya, kalau gitu saya lanjutkan materinya. Oke. Nah, kita masuk ke yang namanya fungsi transenden. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi transenden itu? Jadi nanti kita akan mengenal fungsi-fungsi itu yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nah, fungsi yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar disebut fungsi transenden. Nah, fungsi aljabar itu yang seperti apa? Fungsi aljabar itu misalkan seperti ini, aljabar. Ya, X kuadrat plus X min 1. Nah, ini fungsi aljabar. X plus 1 dibagi X min 1. Nah, ini fungsi aljabar. Ya. Fungsi aljabar. Nah, fungsi transenden tidak bisa dinyatakan dalam fungsi aljabar. Gitu. Nah, di dalamnya ada apa aja? Ada fungsi logaritma, eksponensial, kemudian ada fungsi trigonometri, itu juga termasuk fungsi yang tidak bisa dinyatakan dalam fungsi aljabar kayak gitu. Jadi ada fungsi lain di dalamnya, tidak langsung x plus 1 kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk minggu ini itu yang poin pertama sama yang kedua ini. Fungsi log sama eksponensial kayak gitu. Nah, kita masuk dulu, jadi fungsi eksponen, atau ini kita bahas yang eksponen dulu. Eksponensial, nah itu biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kayak gini itu adalah eksponen sebenarnya. Bilangan berpangkat. Jika n itu bilangan bulat positif, maka a pangkat n ya a kali a kali a kali a sampai dengan nanti jumlah n-nya ya kayak gitu. Misalkan a kuat pangkat 3 misalkan ya a kali 3 kali A kali 3 A kali A kali A dikalikan 3 kali dengan A ya itu. Kemudian kalau misalkan di sini ada bilangan R itu bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, misalkan di sini R sama dengan P per Q. Nah, di mana Q-nya itu lebih dari 0 ya. Nah, maka A pangkat R itu ya sama dengan A pangkat P per Q. Sama dengan, nah kalau A pangkat P dibagi Q, Q-nya ini kan sebagai pangkat tapi seper ya. Nah, maka ini itu berarti maksudnya adalah nanti akar
pangkat Q dari A pangkat P, kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan A itu misalkan 2 dipangkatkan 2 misalkan. Nah, ini akan sama dengan 2 dipangkatkan 4/2, kayak gitu. Nah, maka ini bisa disama dengankan 2 pangkat 4, nah, per 2 itu berarti akar pangkat 2, seperti ini. Nah, dan nanti hasilnya sama semua ini, 2 pangkat 2 sama dengan 4, gitu ya. Jadi sama. Atau ini dinyatakan yang bentuknya seperti ini. Akar dari 2 pangkat 2 ya. Pangkatan 4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, A pangkat minus P per Q. Nah, kalau ada tanda minus di pangkat, berarti itu seper ya. Misalkan aja 3 pangkat minus 2. Nah, kalau dinyatakan bagaimana kalau dalam bentuk yang paling sederhana. 3 pangkat min 2, jadi seper 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Di seper 9. Itu minus jadi pangkat yang minus itu berarti nanti seper. Gitu. Nah, ini beberapa sifatnya dari operasi ini eksponensial ya. Bisa dinyatakan kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan tinggal kita jumlahkan aja M sama N-nya. Misalkan di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, maka langsung aja ini 2 pangkat 3 plus 5. 2 pangkat 8. Kayak gitu. Ini berapa tadi kok? Ada bunyinya. Ada yang izin masuk. Azam. Okay. Oke, kemudian kalau ini A pangkat M dibagi A pangkat N ya, ini tinggal aja A berarti pangkatnya M dikurangi N, kayak gitu. Misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, yang tadi ini. Nah, maka 2, 3 dikurangi 5. 2 pangkat minus 2. Nah, 2 pangkat min 2 itu berarti kalau ditulis seper 2 kuadratnya atau seperempat nanti hasilnya. Kemudian ini, kalau misalkan A suatu bilangan dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka kita tinggal mengalihkan aja di pangkatnya. Jadi nanti bilangan tersebut ya A dipangkatkan dengan perkalian pangkatnya. Jadi misalkan aja 2 pangkat 2 di sini. Nah, dikuadratkan lagi. 2 pangkat 2 dikuadratkan lagi. Nah, maka hasilnya ya 2 di pangkat 2 kali 2. Gitu. 2 pangkat 4. Misalkan angkanya yang tidak sama. 2 dipangkatkan 3. Kemudian dipangkatkan dengan misalkan aja 2. Maka di sini 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Kan gitu ya. Jadi itu. Jadi jangan kebolak-balik, nanti ini malah dibalikan. Jadi kalau misalkan bilangannya itu sama, ya kemudian pangkatnya berbeda, tinggal bilangannya itu tadi, di pangkatnya itu tinggal dijumlah. Kayak gitu. Jadi jangan kebalik-balik, nanti ini malah dikali, jangan sampai ini dikali, tapi harus ditambah. Kayak gitu. Kalau yang ini perpangkatan baru bisa dikali kayak gitu. Bilangan yang dipangkatkan, bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu baru gunakan operasi perkalian seperti ini. Terus apapun bilangannya yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Kemudian yang terakhir ini kalau misalkan satu bilangan ada pangkatnya itu minus, nah, maka yaitu maksudnya adalah seper dari
bilangan itu, gitu. Sama seperti yang ini tadi ya contohnya ya. 2 pangkat min 2 berarti 1/2 kuadrat gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya kalau itu. Kemudian yang berikutnya ini logaritma. Nah, jadi ini misalkan ada bilangan A itu lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu untuk X positif didefinisikan sebagai ini ada tulisan log AX. Nah, ini membacanya logaritma basis A dari X. Gitu. Logaritma basis A dari X. Nah, ada itu sumber-sumber buku apa referensi yang lain itu yang menuliskan basisnya A ini di sini. Itu tidak di sini, tapi di sini. Nah, ada yang menuliskan di sini. Nah, jadi indeks sebelum ada yang menuliskan seperti ini. Kayak gitu. Jadi bisa ya, serah ya kayak gitu. Sama bacanya logaritma A ini sebagai basis ya. Logaritma basis A dari X kayak gitu. Nah, di mana X-nya itu sama dengan misalkan A pangkat Y. Nah, maka logaritma A dari X, logaritma basis A dari X itu maka sama dengan Y. Jadi kalau misalkan di sini ada X-nya misalkan di sini 4, nah, itu sama dengan 2, atau jangan 4 ya, biar angkanya agak beda nih. Misalkan aja 8. Nah, 8 ini kalau dinyatakan dalam fungsi permakanan 2 pangkat 3 seperti ini. Nah, ini bisa dituliskan kan berarti log-nya. Nah, sehingga logaritma basisnya apa? Basisnya itu kan ini 2 kan ya. Logaritma basis 2 dari X. X-nya apa? X-nya 8 kan? Sama seperti ini ikuti. Maka ini sama dengan 3. Jadi hasil dari fungsi logaritma itu adalah hasil pangkatnya. Kayak gitu. Ya. Atau bacanya gini mikirnya. Kalau misalkan ditanya logaritma basis 2 dari 8. Berarti 2 itu dipangkatkan berapa? Biar hasilnya itu 8. Nah, kan 2 harus dipangkatkan 3. Maka 3 ini adalah hasilnya. Kayak gitu. Kalau misalkan gini ya. Logaritma eh, 3 dari logaritma basis 3 dari 27. Kok indeksnya kurang. Logaritma basis 3 dari 27. Nah, apa ini hasilnya kira-kira? 3. Ada yang tahu? 3. 3. Ya, 3. Karena itu tadi, karena 3 itu dipangkatkan berapa biar hasilnya 27, kayak gitu ya. Hasilnya itu 3. Gitu, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Logaritma ini pertama kali dipelajari itu sebenarnya adalah logaritma dengan basisnya 10. Nah, kalau basis 10 biasanya itu tidak dituliskan indeksnya seperti ini ya, jadi kosongan seperti ini. Banyak yang menuliskan gini, berarti ini adalah logaritma basis 10. Gitu ya. Nah, ini kayak gini, itu disebut dengan logaritma yang umum atau common logarithm yang sudah umum. Basisnya 10, kayak gitu, seperti ini. Jadi, kalau misalkan log 100, maka langsung kalau enggak kayak gini tadi basisnya langsung 10 kan ini. 10 itu pangkat berapa biar hasilnya 100. 2 berarti kan ya. Gitu. Jadi itu atau ada beberapa yang masih menuliskan basisnya seperti ini 10. Tapi sudah jarang kebanyakan basis 10 itu tidak dituliskan. Nah, bentuknya sudah logaritma yang umum. Jadi sudah banyak yang tahu. Oke.
Nah, ini sifat-sifat logaritma. Jadi kalau misalkan ini logaritma basis A dari 1 itu pasti sama dengan 0. Karena A dipangkatkan 0, ya, itu hasilnya pasti 1. Berapapun angkanya. Logaritma 2, logaritma basis 2 dari 1, logaritma 3 dari basis logaritma basis 3 dari 1, semua hasilnya 0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ini logaritma basis A dari A, hasilnya adalah 1. Nah, ini kan sama, A dan A. Berarti kan A pangkat 1 kan. Kemudian kalau yang ini logaritma A, logaritma basis A dari BC. Nah, yang BC ini kita bisa uraikan. Jadi logaritma basis A dari B ditambah logaritma basis A dari C. Kayak gini. Jadi kalau perkalian gini kita bisa uraikan dalam bentuk penjumlahan. Kalau pembagian di sini, maka kita bisa uraikan dalam bentuk pengurangan. Kayak gitu. Jadi sama, ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian ini logaritma A, logaritma basis A dari B pangkat R. Nah, kalau seperti ini, maka pangkatnya B ini kan R ya. R itu langsung turun ke bawah, jadi konstanta kan ini kali R dikali logaritma basis A dari B, seperti itu. Nah, jadi pangkat dari logaritma ini, logaritma B pangkat R, pangkatnya itu turun ke bawah, seperti ini. Kemudian logaritma basis A dari B-nya dituliskan lagi. Kemudian kalau yang ini, yang poin yang keenam, logaritma basis A dari seper C. Nah, seper C ini kan berarti C pangkat min 1 kan. Ya, maka bisa kita tuliskan. Ini misalkan sebelum ini ya, kan tadi logaritma A seper C. Nah, logaritma A C pangkat min 1. Nah, min 1 ini kan pangkat, jadi dia turun ke bawah, minus 1 log A dari C, seperti itu. Jadi sama seperti ini nanti hasilnya. Dan ini pangkatnya turunnya sama seperti konsepnya yang nomor 5. Kemudian untuk yang nomor 7, logaritma A dari X. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, kita bisa samakan basisnya. Logaritma A, basis A dari X itu sama dengan logaritma basis B dari X dibagi logaritma B basis B dari A, seperti itu. Nah, jadi ini bisa disamakan basisnya, kemudian logaritma B dari X ini nanti dibagi logaritma basis B dari A, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ini. Contohnya penguraiannya gimana ya. Jadi ini ada soal diminta untuk menyatakan ini ada logaritma XY pangkat 5 dibagi akar Z dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, dari log X, Y, dan Z. Nah, maka penyelesaiannya gimana? Jadi di sini soalnya kan ini logaritma X, Y pangkat 5 dibagi akar Z. Nah, ingat bahwa kalau misalkan perkalian, maka nanti akan berubah jadi penjumlahan. Kalau pembagian, nanti akan berubah menjadi pengurangan. Seperti ini ya. Nah, kalau ini penyelesaiannya, kalau dari sini itu, ini dipisah dulu, log X, Y pangkat 5 dikurangi, karena ini per kan ya, per, dikurangi log akar Z. Nah, semua gitu. Atau ada yang langsung aja, ini X kali Y pangkat 5, langsung log X ditambah log Y pangkat 5. Gitu. Itu juga langsung bisa ya dituliskan seperti ini. Jadi log X ditambah, karena ini perkalian, log Y pangkat 5 dikurangi log akar Z. Nah, akar Z itu kan Z pangkat setengah. Kita ubah seperti ini. Nah, setelahnya kita sama dengankan lagi log X tetap log X. Nah, log Y pangkat 5. Kita gunakan konsep yang nomor 5 ini. Y pangkat 5, berarti 5-nya turun ke bawah kan? Nah, 5 dikali log Y. Y
Ini juga sama, dikurangi log Z pangkat setengah turun ke bawah. Turun bagian depan maksudnya. Nah, pangkatnya turun bagi bagian depan ini jadi konstanta. Min seperdua atau min setengah log Z. Jadi ini adalah bentuk penjumlahan ya, dan juga pengurangan dari ini fungsinya ini tadi. Ya, gitu. Nah, jadi harap ini ya pahami kalau misalkan perkalian kayak gini, maka jadi penjumlahan, kemudian pangkat itu turun ke bawah nantinya, jadi konstanta, kemudian per itu menjadi pengurangan. Nah, sekarang saya minta ini, silahkan menulis. Jadi menulis ini ya, tadi kan penjumlahan ya, penjumlahan. Mengubah ini yang awalnya perkalian ini menjadi penjumlahan kayak gini. Nah, ini dibalik, jadi dari penjumlahan seperti ini coba dibuat fungsi logaritma tunggalnya ini seperti apa, gitu ya. Jadi ini seperti ditarik yang diketahui ini, nah, diminta mencari, ya gitu. Nah sekarang ini, nah silakan ada yang mau mencoba? Saya mencoba, Bu. Oke, ini siapa ya? Arda Bintang. Oke, Arda, mencoba nomor berapa? Nomor 1, Bu. Oke, nomor 1, gimana saya tuliskan? Log 2 pangkat 5. Oke, log 2 pangkat 5. Kali 3. Dikali 3. Per. Log 2. 2 log 3. Oke, benar-benar. Log 2 pangkat 5 dikali 3 dibagi log 8. Dibagi log 8 seperti ini. Iya, Bu, seperti itu sih. Kayak ada pendapat lain dari yang nomor 1 ini kan pendapatnya ada pendapat lain. Sama semua? Ada? Saya, Bu. Oke, ini siapa? Lutfi. Lutfi ya. Oke, gimana kalau menurut Lutfi? Menurut saya nggak ada lognya, Bu. Langsung 8. Oke, saya ulangi dari awal aja ya. Ini kan tadi ada. Nah, kalau menurut Lutfi gimana? Log Log 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke. Ada. 2 pangkat 5. Kali 3. Per 8. Per 8 gini. Iya. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Berarti Lutfi ya. Ali ada ini ya? Ali join? Atau Gilang, ada Gilang? Halo? Iya, Bu. Nah, menurut kamu yang mana atau kamu ada pendapat lain nggak? Nomor yang 1 ini yang tepat yang mana menurut kamu?
menurut saya yang kedua, Bu. Yang ini maksudnya pekerjaannya Lutfi ini ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk yang paling sederhana, yang paling tepat ini ya, yang dikerjakan Lutfi. Yang Artemi tadi lognya, karena ini basisnya kan sama semua ini ya. Jadi langsung aja, kayak gitu. Jadi seperti ini yang benar ya. Oke. Kemudian silahkan yang nomor 2, ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, ini siapa suaranya? Siapa ini? Adit ya? Iya, Bu. Oke, gimana Adit? Yang nomor 2 menurut kamu? Untuk yang nomor 2 itu log 2 pangkat 5 Log 2 pangkat 5 dikali log dikali 2 pangkat min 3. log 2 pangkat minus 3. Kemudian seper 2. Oke. Kemudian seperdua itu maksudnya gimana? Ini langsung seper 2 kayak yang pekerjaannya Lutfi tadi, Bu. Yang untuk yang Ini, terakhir. jadi Iya. setengah gini. Seperdua ya, maaf. Iya. Dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 gini. Iya, Bu. Oke. Udah gini? Iya, Bu, sudah, Bu. Oke. Oke. Ini Adit. Ada yang berpendapat lain? Aurelia, ada Aurelia. Aurelia ada? Ada, Bu. Oke. Menurut kamu bagaimana nomor 2 ini? Itu yang nomor 2 itu bukannya log 5 akar 2, Bu. Log 5 pangkat 2. Bentar. Coba kamu ulangi lagi. Log 5 pangkat 2. Log 5 pangkat 2. Kemudian dikali 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3. Oke. Per 2. Per 2. Enggak, itu nggak bisa nulis agak naik dulu. Oke, makasih. Per 2 tadi ya. Jadi Aurelia. Oke. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Fajihan ada Fajihan? Join Fajihan? Sudah terlihat PT-nya? Sudah, Bu. Dibagi 2 atau bisa juga dituliskan seperti ini, logaritma ini kan basisnya 10 ya, basis 10 dari 5 kuadrat, kemudian nanti per 2 pangkat 3 dikali 2. Nanti kalau misalkan mau lebih sederhana lagi ya,
Bisa kayak gitu, cuman sampai sini aja udah boleh kayak gitu ya. Karena ini 2 pangkat minus 3. Oke. Pointernya hilang. Oke. Nah, karena ini kan pangkat minus bisa jadi seper kayak gitu ya. Jadi seper 2 pangkat 3 kayak gini. Jadi bisa tulis begini seperti ini ya. Kemudian tadi mau mencoba nomor 3 ya, Khairul ya. Mana tadi? Ya, Bu. Kayak gimana nomor 3? Kalau yang nomor 3 Gimana? Loh? Suaranya bisa lebih keras nggak? halo. Ini halo. Bentar ya. Ini jangan kalau mati. Sebentar. Oh iya. Ternyata. Oke, gimana? Khairul? Log? 3/5. Oh, 3/5. 3 pangkat 5. Kali 8 Dikali? 81 pangkat 7 Heeh. per 2. Ini. Nomor 3 ini. Ini ya. Nah, kalau seperti ini coba dicek lagi ya. Khairul ini 5-nya itu dari mana? Ini nggak ada angka 5 soalnya. 3 log 7 kan ya? 3 log 7. Berarti harusnya gimana? 5-nya harusnya apa? Diganti 7. Ini harusnya apa? Ya, 5-nya diganti 3 pangkat 5. 3 pangkat 7. Ya, Bu. Nah, kalau 3 pangkat 7 kebalik ya harusnya 7 pangkat 3. Sama seperti yang ini tadi. Log 5 kuadrat. Jadi ini log 7 pangkat 3. Ya, jangan kebalik ya. Nah, terus ini 81 pangkat 7. Boleh dibagi 2. Nah, tinggal ini mau disederhanakan lagi silakan ya. Kalau 81 itu kan 3 pangkat 4 seperti itu. Ya 3 pangkat 4 ya. Nah, bisa dibuat seperti itu. Jadi ini bisa disederhanakan lagi 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, tapi ini diangkakan 7 per 2. Maka ini hasilnya nanti logaritma 7 pangkat 3. 3 kalau pangkat dipangkatkan, nah berarti itu kan ini kan ya perkalian kan, 4 kali 7, 4 kali 7 28 kayak gitu. Per 2 itu ya. Oke, silakan kalian coba sendiri ya. Yang nomor 4 ini dibuat tugas ya. Oke, jadi harapannya kalian bisa nanti merubah logaritma dan bentuk fungsi penjumlahan seperti ini dan pengurangan itu menjadi logaritma tunggal atau menguraikan gitu. Jadi jangan kebolak-balik ya, disesuaikan lagi sama sifat-sifatnya ini tadi. Oke, ini tugas ya. Nah, oke, kita masuk ke logaritma natural. Jadi kalau tadi itu hanya logaritma biasa, kalau ini ada logaritma natural. Nah, logaritma natural biasa disingkat jadi, nah ini len itu sebenarnya adalah logaritma natural. Nah, ini adalah bilangan yang berbasis irasional dan dilambangkan dengan Nah, nanti ada, kalau misalnya kalian cari itu kalau di kalkulator hasilnya ya ini, itu sama dengan 2
2,71 sekian-sekian. Kayak gitu. Nah, bilangan E ini itu pertama kali ditemukan oleh ini Leonard Euler. Euler ini ilmuwan Swiss. Kemudian dia itu menemukan bahwa Y sama dengan E itu merupakan asimtot datar dari persamaan ini. Nah, ada yang masih ingat asimtot itu apa? Asimtot, ada yang masih ingat? 31 kan kita sudah pernah belajar asimtot ini. Asimtot itu apa ya? Atau garis yang tidak pernah menyentuh sumbu X maupun sumbu Y, tapi cuma mendekati. Jadi asimtot itu garis yang tidak pernah ini ya memotong atau menyentuh dengan suatu fungsi kayak gitu. Nah, sumbu X sumbu Y juga. Nah, ini kalau ini asimtot datar berarti nanti bentuknya yang mendatar seperti itu. Tidak bisa memotong suatu fungsinya. Nggak ada titik perpotongan dengan fungsinya. Nah, ini jadi kalau misalkan dicek, Euler itu ngecek kalau persamaan ini, persamaan Y sama dengan 1 ditambah 1/X di pangkatan X. Kalau diplot dalam grafik, nah, itu nanti X-nya semakin tinggi itu nilainya ya tetap sama, konstan kayak gitu. Hampir mendekati nilai eksponensial itu. Makanya kalau digambarkan seperti ini asimtot datar. Datar di sekitar E ini 2,7 ya. Jadi ini garis titik ini merah ini ya. Nah, titik merah ini misalkan ini asimtot datarnya, dimana nilainya 2,71 ini E. Ini adalah asimtot datar dari fungsi Y sama dengan 1 plus 1/X pangkat X. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini kalau misalkan ditabelkan ya. Kalau X kita ubah-ubah mulai dari 1 sampai dengan nilainya 1 juta. Nilai dari fungsi Y-nya, ini kan fungsi Y-nya itu ya masih di sekitar ini 2,7182 kayak gitu. Awal berarti pertama memang naik, di situ mencari nilai yang sampai tidak mengalami perubahan lagi atau konstan kayak gitu. Ya, ini di sekitar 2,7182 ini. Nah, itu sama dengan limit Kx-nya itu mendekati tak hingga dari 1 plus 1/X pangkat X fungsi Y-nya tadi. Nah, ini E-nya itu juga sama dengan limit X mendekati min tak hingga dari 1 plus 1/X pangkat X. Jadi E ini merupakan asimtot datarnya. Kayak gitu. Asimtot datar itu kan persamaannya ini limit ketika X-nya dimasukkan tak hingga sampai minus tak hingga itu datar. Nah, jadi ini adalah dasar dari tadi. Kenapa kok ketemu adanya E itu tadi dari persamaan ini. Nah, terus di sini standar mengartikan logaritma natural dari X itu adalah ln X. Nah, ln X itu merupakan pangkat untuk E yang menghasilkan X. Jadi kalau misalkan tadi log, nah ini basisnya A, dari misalkan B itu sama dengan X. Nah, ini itu sebenarnya ln ini adalah logaritma cuman di sini basisnya itu adalah E. Jadi kalau ini logaritma kan basisnya A, bisa 2, bisa 3 kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ln itu adalah logaritma natural dengan basisnya itu E kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini di sini dituliskan E eksponensial pangkat ln X itu sama dengan X dan ln E pangkat X sama dengan X kayak gitu. Ini sama. Ln E pangkat X ya hasilnya X kan sama kayak gitu ya. E dipangkatkan X kan ya hasilnya ya X. Karena ini ln itu kan E kayak gitu ya. Ln itu kan basisnya E. Nih, jadi ini kalau ln 1 ln 1 itu 0 ya. Karena E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau mikirnya yang ini logaritma natural 1 itu sama dengan 0 itu kenapa? Karena E pangkat 0 itu 1.
Gitu. Jadi mikirnya sama seperti yang konsepnya logaritma itu. Kemudian ini, ln E itu berapa? Nah, ln E itu adalah 1. Karena apa? Karena E pangkat 1 sama dengan E. Gitu. Atau E ini dipangkatkan berapa sih? Kayak gitu ya. Yang hasilnya itu ya E, kan gitu. Maka kan ya dipangkatkan 1. Nah, kemudian ln seper E itu sama dengan min 1. Karena E pangkat min 1 sama dengan seper E. Nah, jadi sebenarnya konsepnya mirip tadi ya dengan fungsi logaritma, cuma di sini kita gunakan E, kayak gitu ya, fungsi eksponensial itu tadi. Jadi kalau misalkan bisa digambarkan, kalau di sini adalah fungsi Y sama dengan X yang garis merah, kemudian kalau Y sama dengan E pangkat X, itu kalau digambarkan naik seperti ini. Nah, kalau ln itu seperti ini. Nah, jadi lama-kelamaan naik juga. Cuman dia bentuknya ini ya, lebih ke cembung ya, bukan cekung seperti ini. Itu fungsinya kalau misalkan digambarkan. Tenang aja, tapi di sini kita tidak akan menggambar fungsi. Nah, terus di sini fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Jadi kalau misalkan A-nya itu lebih dari 0, fx-nya itu sama dengan A pangkat X, maka disebut fungsi eksponensial berbasis A. Ini fungsi eksponensial, fungsi perpangkatan hanya dengan basisnya itu A. Tapi kalau misalkan ini logaritma basis A dari X disebut fungsi logaritma berbasis A. Kalau E pangkat X disebut fungsi eksponensial natural. Fungsi eksponensial natural itu E pangkat X. Ada naturalnya. Kalau yang misalkan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, nah ini fungsi eksponensial, kayak gitu. Berbasis A, hanya tergantung fungsi eksponensial berbasis 2 atau berbasis 3, seperti itu ya. Nah, terus kalau ini berarti E pangkat X, gitu. Nah, atau E pangkat 2, E pangkat 3, maka ini fungsi eksponensial natural. Kayak gitu. Natural karena ini yang digunakan adalah E. Kemudian kalau ln X, nah ini sama seperti logaritma, sebenarnya ini adalah fungsi logaritma natural. Karena ln X itu sama dengan logaritma dengan basis E dari X. Nah, ini. Jadi ln X itu sama dengan logaritma basis E dari X. Jadi kalau misalkan di sini ln E pangkat 3. Nah, maka hasilnya apa ini? Kalau dituliskan berarti kan log E ya, dari E pangkat 3. Berarti hasilnya apa? Ln E pangkat 3 itu hasilnya apa? 3 mungkin. 3. Ya. Makanya yang tadi soal yang sudah dibahas yang tadi ya. Nah, latihan yang minggu lalu itu kan ada ln X kuadrat atau ln E kuadrat. Nah, maka ln E kuadrat itu ya hasilnya ya 2. Seperti itu. Karena ini ln E pangkat 3 hasilnya 3. Ln E pangkat 5 ya hasilnya 5. Kayak gitu. Sama dengan yang fungsinya, konsepnya pokoknya sama dengan logaritma ya. Cuma di sini logaritma natural kita gunakan ln ini simbolnya. Nah, kemudian kita masuk ya, kalau misalkan fungsi logaritma itu diturunkan, nah itu menjadi apa? Nah, ini fungsi logaritma ini ya, log A. Nah, log basis A dari X ini kita turunkan. Nah, misalkan kita gunakan pendekatan limit ya di sini. Limit ketika H mendekati 0, logaritma X plus H dikurangi logaritma basis A dari X dibagi H. Kemudian kita uraikan, karena di sini ada log minus. Nah, berarti kan ini bisa diubah jadi per, kayak gitu, karena basisnya kan sama. Jadi limit H mendekati 0 dari seper H itu karena ini ya.
kita bisa keluarkan seper H. Logaritma A ini basis A dari X plus H dibagi X, kita uraikan seperti ini. Nah, terus kita sederhanakan. Ini tetap kita tulis lagi limit ketika H mendekati 0 dari seper H logaritma basis A. Nah, dari ini X dibagi X itu kan 1 ditambah H per X. Kemudian di sini misalkan dilakukan permisalan, P itu sama dengan H per X, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya. Nah, nanti akan ketemu persamaan yang ini. Kita ubah H per X itu jadi P. Nah, setelah semuanya itu diubah menjadi ada V-nya. Nah, terus habis itu kita tinggal ini aja sederhanakan. Di sini ada seper X limit ketika V mendekati 0 dari logaritma A. Ini dari 1 plus P pangkat seper X, seper V itu sama dengan seper X logaritma A. Nah, ini bisa kita tuker ya. Logaritma A, kemudian limit, ini dihitung limitnya dulu. Nah, limit 1 plus P dipangkatkan seper X, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan di sini, nah, persamaan ini seper P 1 ditambah P dipangkatkan seper P. Kan sama seperti yang ini. 1 ditambah seper X dipangkatkan X. Cuman ini masih dalam P ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau sudah diubah jadi H per X nanti sama seperti yang tadi. Nah, sehingga di sini nanti ketemunya sama dengan seper X logaritma basis A dari E. Jadi ini adalah hasil turunan dari logaritma basis A dari X. Kayak gitu. Jadi ada E-nya di sini nanti. Tuh, jadi turunannya. Jadi misalkan di sini turunan dari D per dx. Dari logaritma 2x-nya misalkan aja 2x ya misalkan. Atau x saja gitu. Misalkan logaritma 2 dari X-nya sederhana aja. Nah, kalau diturunkan, maka hasilnya seper X logaritma 2 dari E, basis 2 dari E. Jadi sama nanti nilai X-nya. Nah, kalau misalkan ini mau berubah ke yang lain itu juga bisa fungsinya kayak gitu. Cuman ini itu kalau diturunkan, nah ini fungsi cepatnya gini. Ya, setelah disederhanakan panjang lebar ini tadi ya. Ini turunan dari fungsi logaritma. Jadi seper X logaritma A nah, dari E. Ini jadi turunan dari logaritma A dari logaritma basis A dari X sama dengan seper X dikali logaritma A dari E. Nah, terus di sini kita bisa sederhanakan lagi sebenarnya. Jadi kalau misalkan di sini kita tuliskan seper X dikali dengan logaritma E per logaritma A, kemudian basisnya disamakan. Ini kan bisa dibuat logaritma E dibagi logaritma A, kemudian ini basisnya menggunakan E. Nah, dibuat basisnya E. Kan seperti sifat yang ke-6 tadi ya, nggak salah ya. Jadi kalau logaritma A pangkat X itu jadi logaritma A pangkat X. Logaritma basis A dari E itu kita bisa uraikan seperti ini dengan basis yang sama. Nah, terus kalau misalnya seperti ini tinggal seper X dikali logaritma E dari E, maka kan sama dengan ln kan ya, ln E. Nah, dibagi logaritma basis E dari A. Nah, ini ln A. Nah, log dengan basis E itu kan ln. Jadi ini kita tuliskan jadi ubah jadi ln. Nah, setelahnya kita tinggal sama dengan kan di sini seper
X len A, kayak gitu. Karena len E itu nilainya 1 ya. Ini 1, sehingga ini 1 kali 1, 1 dibagi X len A. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini A itu sama dengan E, maka len A ya sama dengan len E sama dengan 1. Nah, sehingga kalau misalkan ya ini kita turunkan, turunan dari len X itu hasilnya ya seper X. Kayak gitu. Turunan dari len X itu seper X. Integral dari seper X ya len X. Kayak gitu. Jadi tinggal dibolak-balik aja nanti kalau integral ya. Nah, jadi itu ya kalau misalkan cari turunan dari fungsi logaritma natural. Gitu. Nah, kalau ini tadi bisa dituliskan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini sama seperti yang ini ya, turunan dari len X. Cuma di sini len X-nya ini berupa fungsi yang lebih kompleks. Jadi kalau misalkan di sini, misalkan d per dx, ini belum saya kasih contoh ya, len 2x. Maka turunan dari len 2x itu berarti kan apa? Seper 2x kan jadinya. Kemudian kalau misalkan turunan dari yang sederhana, misalkan X-1. Jadi pakai U juga sih. Oke. Ini pakai U nanti, pakai permisalan yang masih yang tadi. Oke, ini satu contohnya misalkan ini ya. Maka kan bisa langsung ya, seper 2x-nya sama, kayak gitu. Nah, tapi kalau nanti fungsinya itu lebih kompleks lagi, nah maka kita bisa gunakan aturan rantai. Jadi ini kita tuliskan d per dx. Nah, turunan pertama dari logaritma A, logaritma basis A dari U, itu sama dengan seper U. Nah, seper U dikali len A. Dikali turunan dari U-nya itu tadi. Turunan dari U terhadap dx. Nah, terus ini turunan dari len U sama dengan seper U. Nah, seper U dikali turunan dari U-nya itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan d per dx dari len x kuadrat min 1, misalkan seperti ini. Nah, ini berarti seper U, ini kita misalkan, ini itu menjadi U. Nah, jadi ini jadinya seper U du per dx, nanti hasilnya kan. Seper U-nya kan ini, x kuadrat min 1. Nah, du per dx-nya itu dari mana? Du per dx itu kan turunan kan ini ya. Turunan U terhadap dx. Nah, turunan dari x kuadrat min 1 itu kan 2x. Gitu. Jadi nanti hasilnya 2x dibagi x kuadrat min 1. Kayak gitu. Oke, yang ini berarti tadi sudah termasuk fungsi ini sih. Oke. Nah, yang ini tadi sudah termasuk fungsi yang tadi ya. Nah ini berlaku kalau X saja. Tapi kalau misalkan yang 2X, berarti hasilnya kita gunakan fungsi ini. Misalkan ini len 2X seperti ini. Nah, maka hasil turunannya apa? Berarti kan seper U, ini kita bisa misalkan ini jadi U. Seper 2X dikali turunan dari 2X itu 2. Berarti hasilnya seper X kayak gitu. Ya. Jadi tadi yang len 2X ini sebenarnya sudah termasuk ke fungsi yang ini. Jadi nah ini hanya berlaku len X sama dengan seper X saja. Kayak gitu. Oke, ini sudah masuk ke fungsi penurunan len ya dengan aturan rantai. Nah, terus contoh lagi misalkan turunan
Pertama dari len, misalkan aja len X pangkat 3 min 2, X kuadrat plus 1, seperti ini. Nah, kira-kira apa hasilnya? Silakan, ada yang mau mencoba? Turunan dari len X pangkat 3 min 2, X kuadrat plus 1. Ini berarti kan harus dimisalkan U dulu. Ada yang mau mencoba? Sama kan sebenarnya ya, tinggal ini seper U. Ini kan berarti kan seper U dikali DU per DX. Nah, ini U-nya. U itu kan sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat, ini minnya, plus 1. Maka DU per DX berapa? Turunan inian terhadap X. 3X kuadrat min 4X, kan ini. Nah, ini nanti tinggal disubstitusikan ke sini. Seper U, berarti kan seper X pangkat 3, U-nya kan ini tadi, min 2X kuadrat plus 1, dikali DU per DX-nya ini. 3X kuadrat min 4X. Gitu. Nah, jadi ini adalah hasil turunan dari fungsi ini. Oke, silakan dari sini kalau ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan. Ya, akhiri dulu, semoga bermanfaat. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.